البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Fitan wal Hawadits karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaih, yang syarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita masuki halaman 56, hadis yang baru, yang mana hadis ini kita katakan sebagai barometer ukuran kita sebagai seorang sunni salafi ahlus sunnati wal jamaah di dalam menyikapi pemimpin yang kebijakannya kadangkala rakyat sipil tidak menyukainya. Apakah perlu dengan berontak, atau dengan kudeta, atau dengan menggulingkan kekuasaan, atau dengan demonstrasi? Ternyata itu semuanya salah. Cukup sabar. Kita lihat di sini. Qala al-mu'allifu asbahullah wa lahuma an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir fa innahu man faraqal jama'a shibran famata famitatun jahiliyah. Muttafaqun alaih. Artinya, dan juga di dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang yakrahuhu, yang dia tidak sukai, yang dia tidak menyukainya, falyasbir, maka hendaknya dia sabar. Kenapa? Fa innahu man faraqal jama'a shibran, dikarenakan barang siapa yang memisahkan diri dari jama'atul muslimin shibran, sejengkal saja. Maksudnya memisahkan diri dari jama'atul muslimin itu maksudnya adalah memberontak. Memberontak pemerintah muslim yang sah tersebut, sejengkal saja. Famata, kemudian dia mati, famitatun jahiliyah, maka dia matinya seperti matinya orang-orang jahiliyah. Bukan berarti dia kafir loh ya. Maknanya dia itu matinya seperti zaman jahiliyah dulu yang gak ada pemimpin waktu itu. Masing-masing ingin berkuasa, masing-masing saling baku hantam, bunuh-membunuh. Faham ya? Itu maksudnya. Jangan sampai dipahami berarti orang yang demo itu matinya kafir, itu salah. Matinya mereka terjatuh dalam dosa besar. Terus bagaimana makna matinya seperti mati orang jahiliyah? Maksudnya matinya itu seperti matinya orang-orang dulu zaman jahiliyah yang mereka tidak ada pemimpin itu loh. Adanya menhuru-hara, keributan. Itu maksudnya ya. Karena kalau kita pahami matinya jahiliyah ini adalah mati kafir, itu salah. Nanti jelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan nanti di akhir nanti ya. Maknanya bukan berarti mereka kafir, tapi maknanya bahwasanya orang tersebut ada benih-benih pemikiran jahiliyah yang enggak menganggap pemimpin muslim yang sah itu loh. Sehingga demo, ronta dan yang semisalnya. Mafhum? Kita lihat dulu penjelasannya pertama jelas. Wa hadha qala Syekh Shalih Fauzan asbahullah. Wa hadha haditsun aidan fil mawdu' nafsihi, fil mawdu' nafsihi. Dan ini juga hadis pada pembahasan tersendiri. Karrar Rasul sallallahu alaihi wasallam hadza, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang hal ini, wa a'ada fihi wa abda,
dan Rasulullah mengulangi kembali dan menampakkan. Kenapa kira-kira? Lihajatin nas ilaihi wa li khuturatihi. Dikarenakan manusia sangat perlu dan sangat butuh terhadapnya, dan dikarenakan perkaranya sangat bahaya. Jadi banyak kan kita saksikan kadang rakyat sipil yang tidak suka dengan kebijakan pemimpin, tidak suka dengan keputusan pemimpin, akhirnya apa? Berontak, akhirnya demo. Lihat ini, kuncinya dan juga solusinya. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia nggak sukai, kebijakan atau yang semisalnya, fal yasbir. Udah, itu paling terbaik. Sabar. Karena barang siapa yang memisahkan diri dari jamaatul muslimin, maksudnya berontak kepada pemerintah muslim, sejengkal saja kemudian dia mati, maka matinya seperti matinya orang jahiliyah. Bagaimana maksudnya? Maksudnya seperti zaman jahiliyah dulu, mereka itu tidak menganggap adanya pemimpin. Semuanya itu berkuasa sendiri-sendiri gitu loh. Saling membunuh, saling baku hantam. Itu zaman jahiliyah. Ya, jadi yang dimaksud ini matinya seperti mati orang jahiliyah ini bukan mati kekufuran ya, tapi maksudnya ada benih-benih, seperti benih-benih pemikiran orang jahiliyah yang tidak menganggap pemimpin di tengah-tengah mereka. Mafhum? Kita lihat lagi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man ramin amiri syai'an yakrahuhu. Perkataan Rasulullah SAW, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia tidak sukai, kebijakan atau misalnya, la budda an yahsul minhu syai'un yakrahu. Pasti yang namanya pemimpin itu pasti kadang-kala terjadi darinya sesuatu yang orang nggak suka itu loh. Banyak kan? Mungkin BBM naik, orang nggak suka. Harga pangan naik, orang nggak suka. Harga beras naik, orang nggak suka. Bahkan orang-orang itu kalau belum paham syariat dan belum memahami syariat dengan benar, itu pengennya mereka bukan murah lagi, pengennya apa? Gratis. Itu udah. Makanya Ahlus Sunnah menyarankan sabar, nggak ada solusi yang lain. Paham ya? Sabar, banyak berdoa, doa ke pemimpin agar mendapatkan teman duduk yang baik. Itu bagus sekali doanya. Lam ya'til amir ala kulli ma turid. Seorang pemimpin itu nggak mungkin mendatangkan semua yang engkau inginkan, ya kan? Nggak mungkin pemimpin langsung semua yang kita inginkan diturutin. Kalau yang namanya manusia pengennya itu sesuatu yang murah, kalau bisa gratis, itu nggak mungkin diturutin semuanya, ya kan? Lakin sadidu wa qaribu. Akan tetapi berusahalah untuk senantiasa lurus dan mendekatlah kepada kelurusan tersebut. Untuk berbuat sempurna nggak bisa. Makanya jangan pernah mencari kesempurnaan, tapi berusahalah untuk menyempurnakan sesuatu yang kurang. Syai'un ahwan min syai', sesuatu yang lebih ringan dari sesuatu yang lain. Maksudnya bagaimana? Sesuatu yang lebih ringan itu engkau bersabar daripada berontak akhirnya menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Madama hunaka amirun mu'min, lihat ini, selama di sana masih ada pemimpin mukmin, falzamhu, maka senantiasalah engkau setia dengannya, senantiasalah berpegang teguh dengannya. Walau karihta minhu ba'da tasarrufat, walaupun kadang-kala engkau tidak menyukai sebagian sebagian agenda-agenda, aktivitas-aktivitas, gerakan-gerakannya. Kadang seperti itu kan, namanya pemimpin itu kadang-kala enggak semua kebijakannya rakyat sipil menyukainya gitu loh ya. Isbir 'alaiha, kata beliau, sabar kamu di atasnya. Li'anna ma yufdi ilaihi asyiqaq wan niza' asyad mimma antahil an ma'a ma takrahu minal amir. Sahih. Dikarenakan suatu perkara yang bisa menghantarkan kepada perpecahan dan permusuhan itu lebih parah dibandingkan keadaanmu sekarang ini bersamaan bersamaan engkau membenci sesuatu yang ada pada pemimpin tersebut, yaitu sabar. Faham? Maksudnya kalau dia itu sabar, itu keadaan lebih ringan dibandingkan dia berontak loh. Iya kan, berontak, demo, teriak-teriak, itu pun belum tentu belum tentu keinginan mereka diterima. Belum tentu aspirasi rakyat, keluhan rakyat itu langsung tanggapin. Lihat itu. Kita lihat kaidahnya, irtikab akhafud dararain lidaf'i a'lahuma. Ini termasuk kaidah fikih ini. Yaitu melakukan dua bahaya yang lebih ringannya, melakukan salah satu dari dua bahaya yang lebih ringannya untuk menolak bahaya yang lebih besar. Kalau seandainya kita sabar dengan kebijakan yang tidak benar tadi, kebijakan yang jelek lah intinya, itu lebih ringan walaupun bahaya dibandingkan dia berontak akhirnya menimbulkan darar yang lebih besar itu loh. Bisa dipahami ya?
akhirnya menimbulkan darar lebih besar. Itu namanya irkab akhaf dararain. Kaidah itu diterapkan kalau tidak ada solusi yang lain, penting itu. Karena orang hizbiyun senang sekali dia. Senang kali dengan kaidah ini katanya. Daripada Anda membiarkan istri-istri Anda keluar rumah, pergi kemana-mana, cukup dibelikan televisi biar di rumah nonton TV katanya. Nah, Allahul musta'an. Ya ditonton tuh kajian-kajian, walaupun mereka pengennya seperti itu, tapi ternyata itu musuh dalam selimut. Diam-diam, Allahul musta'an. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, yang mereka gunakan ini adalah masalah intikhabat, pemilu. Nah, kita nyoblos, nggak nyoblos, sama-sama doror katanya. Nah, kalau kita nyoblos, terjatuh dalam apa? Pesta demokrasi. Kalau kita nggak nyoblos, dan nanti kalau pemimpinnya yang naik jelek bagaimana? Kena dosa kata mereka. Akhirnya irtikab akhaf dararain, daripada nggak nyoblos, nyoblos lah, pilih pemimpinnya. Ternyata pemimpin yang mana yang mereka arahkan? PKS. Allahul musta'an. Larinya ke situ ujung-ujungnya. Allah musta'an. Jangan mau ditipu dengan kaidah tadi. Itu kalau nggak ada solusi yang lain, ternyata kita nggak nyoblos pun ada solusinya kan? Nggak harus ikut-ikutan itu loh maksudnya. Kalau kata mereka, daripada kita nggak nyoblos, nanti yang naik orang-orang jahat, lebih baik kita nyoblos, itu doror. Nah, tapi kalau kita nggak nyoblos, akhirnya yang naik orang jahat, kemudian posisinya kita mampu untuk apa? Memilih juga, itu salah juga menurut mereka. Paham ya? Nah, irtikab akhaf dararain katanya. Jadi lebih ringan itu. Mereka menggunakan dalil dengan apa? Hadis kisah siapa? Seorang Badui yang kencing di masjid itu katanya. Itu seorang Badui yang kencing di masjid, itu Rasulullah biarkan. Padahal kencing di masjid itu darar. Ya kan? Kenapa dibiarkan sampai selesai? Karena kalau seandainya ditegur, mungkin air kencingnya akan apa? Akan menyebar kemana-mana. Dararnya lebih besar. Nah, ini yang tarik dalil. Nah, sekarang kalau kita katakan, sekarang siapa baduinya, siapa nabinya? Untuk mereka-mereka ini loh yang bolehkan pesta demokrasi tadi itu. Enggak ada yang masuk. Dalam artinya barakallahu fiik, itu perkaranya kaidah ini digunakan kalau darurat dan tidak ada solusinya. Tapi selama masih ada solusi barakallahu fiik, pilih yang terbaik. Mafhum? Naam. Lihat kaidah berikutnya. Wa dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih, dan meninggalkan suatu kerusakan itu kadang-kala didahulukan daripada meraih suatu kebaikan. Lihat, kerusakan ditinggalkan. Itu kan enggak bagus juga kan? Tapi kadang-kala kerusakan itu kita tinggalkan, itu lebih didahulukan daripada meraih kebaikan itu loh. Bisa dipahami? Itu kadang-kala. Nah, kaidah ini ma'ruf dalam kaidah fikih. Seperti contohnya, nah, ada orang mabuk. Itu kadang-kala kalau kita ingatkan, mungkin saja dia akan apa? Akan lebih anarkis, lebih keras. Paham ya? Kalau kita biarkan dia mabuk, itu darar juga sebenarnya, kerusakan juga. Tapi kita pengennya meraih apa? Kebaikan biar gak mabuk. Nah, di situ kadang-kala kita biarkan untuk mendatangkan apa? Untuk apa? Menghindari yang namanya apa? Mafasid. Jadi nanti ada kaidah, la yajuzu ingkar munkar yuaddi ila ankar minhu. Tidak boleh mengingkari suatu kemungkaran yang menghantarkan kemungkaran lebih besar. Itu enggak boleh. Dan juga enggak boleh apa? La yajuz ingkar munkar bimungkar. Enggak boleh mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran juga. Itu enggak boleh. Jadi kalau antum menegur saudaranya yang mungkin selfie dengan fotonya, ketika ingin nasihati ke orang itu jangan dikirim lagi fotonya ke orangnya. Cukup dinasihat, ya akhi, anak tadi lihat antum selfie gini-gini, tolong bertobat, istighfar, hapus, tanpa dikirim kembali fotonya gitu loh. Karena kalau dikirim kembali fotonya berarti mengingkari kemungkaran dengan mungkar yang sama gitu loh. Bisa dipahami? Itu penting sekali. Ada kaidah namanya la yajuzu ingkar munkar bi ankar minhu au ingkar munkar bi mungkarin. Tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar, atau tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang sama. Mafhum? Tapi ingkari kemungkaran dengan syariat yang telah ditetapkan. Kata beliau, lihat ini, isbir. Al-Imam Sa'di rahmatullahi alaih menyebutkan dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah mengenai keadaan atau kaidah ini. Fa in tazaham 'adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi wa didduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Jadi kalau ada kerusakan-kerusakan yang banyak dan antum enggak bisa mengelak, ada kerusakan doror yang banyak enggak bisa mengelak kecuali harus pilih yang paling ringannya. Bisa dipahami? Tapi kalau mesti bisa mengelak, ada solusi, nah jangan milih. Faham? Nah, contohnya disuruh nabrak anak.
Satunya anak manusia, satunya anak kucing. Nggak ada solusi yang lain. Kalau dia nggak nabrak dibunuh. Lihat, darurat, nggak ada solusi yang lain. Milih nabrak anak orang atau nabrak anak kucing? Nabrak anak kucing, dorornya lebih ringan gitu loh. Karena nggak ada solusi. Kalau ada solusi, iman nabrak anak kucing atau nabrak anak orang atau makan bakso 5 piring, 5 mangkok misalkan. Nah, dia nggak akan milih nabrak anak orang wala anak kucing, cukup makan bakso tadi itu. Karena solusinya itu lebih baik dan lebih apa? Tidak sampai membunuh gitu loh. Tapi kalau nggak ada solusi, irtikab akhaf dararain dari kaidahnya. Jadi selama ada solusinya jangan menggunakan kaidah ini ya. Bahaya ini kaidah kalau digunakan sembarangan bahaya. Akhirnya membolehkan semua perkara yang sifatnya masih ada solusi yang terbaik. Kita lihat, fal yasbir, maka hendaknya sabar. Yasbir alaih, sabar terhadap pemimpin yang kebijakannya tidak disukai tadi. Walau kana alaihi ba'dud darar, walaupun ada padanya sebagian bahaya, fa inna hunaka dararan a'dzam bisyakil 'asa. Dikarenakan di sana ada bahaya yang lebih besar di dalam apa? Di dalam memecahkan tongkat ketaatan maksudnya. Paham ya? Nah, jadi kalaupun seandainya kebijakan itu enggak bagus, ada dorornya, itu lebih besar dorornya kalau dia berontak gitu loh maksudnya. Karena dia berontak pun belum tentu bisa menghilangkan apa? Kebijakan tadi gitu loh. Ya kan? Orang-orang yang teriak-teriak di depan istana demo, apakah semua yang mereka inginkan dikabulkan? Tidak juga kan? Kadang malah bikin emosi aja ya kan? Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ngerusak fasilitas umum, dia rusak, ya kan? Nah, bakar-bakar, Allahul musta'an. Yang paling terbaik memang ini sabar. Sabar yang pahit memang, tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Kita lihat. Amma idza lam yasbir alaih. Adapun jika dia tidak sabar terhadapnya, fa hadza ma'nahu annahu syaqqul jamaah. Lihat ini. Maknanya kalau dia enggak sabar berarti dia maknanya adalah memecah belah jamaah, kharaja alaihim, makna dia berontak kepada pemerintah tersebut. Walam yalzam da'matul muslimin wa imamahum, dan dia tidak setia dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Fa idza mata ala hadza, maka apabila dia mati dalam kondisi seperti ini, walam ya'taqid, dan dia tidak meyakini imamatal muslim, penting ini, tidak meyakini kepemimpinan seorang muslim. Idza mata, dia apabila dia mati seperti itu, wa huwa la ya'taqid imamatal muslim, dalam keadaan dia tidak meyakini kepemimpinan seorang muslim al-mawjud yang ada fi waqtih, di waktunya, fa mata ala dzalik, kemudian dia mati di atas keadaan tersebut, mata ala amrin min umuril jahiliyah, maka dia mati di atas apa? Di atas perkara dari perkara-perkara jahiliyah. Maksudnya dia matinya seperti orang-orang jahiliyah dahulu yang tidak ada pemimpin. Kalaupun ada pemimpin, mereka tidak mengakui kepemimpinannya. Bisa dipahami? Maitatuhu jahiliyah, mayitnya itu, matinya itu seperti mati jahiliyah. Maksudnya li'anna ahlal jahiliyata, ini penting nih, li'anna ahlal jahiliyati humul ladzina laisa lahum imam. Biar enggak bingung, biar enggak apa istilahnya salah memahami, dikarenakan orang-orang jahiliyah itu mereka adalah orang-orang yang tidak ada pemimpin di tengah-tengah mereka. Iya kan? Masalah pernikahan pun mereka sembarangan, iya kan? Suruh menghamili seorang perempuan, nanti kalau lahir siapa anaknya paling mirip, bapaknya itulah yang tunjuk katanya. Jahiliyah. Jadi seorang perempuan dihamili banyak orang laki-laki, nanti kalau lahiran itu anaknya nanti dicocokkan siapa yang paling mirip di antara bapak-bapak yang menghamili tadi. Rusak kan? Enggak ada pemimpinan, enggak ada juga aturan. Itu maksudnya. Lihat ini. Li'anna ahlal jahiliyati humul ladzina laisa lahum imam. Dikarenakan orang jahiliyah, mereka-mereka itulah yang tidak ada kepemimpinan di tengah-tengah mereka. Antum ta'rifun al-Arab? Kalian mengetahui keadaan orang Arab qabla al-bi'tsah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa lahum imam. Mereka tidak ada pemimpin. Wala yakhdha' ba'dhum li ba'd, dan sebagian mereka tidak mau tunduk terhadap sebagian yang lainnya. Wa taghayyarun, dan mereka berselisih. Wa yadribu ba'dhum ba'dha, dan mereka saling baku hantam, memenggal sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Intinya ributlah. Wa yataqatalu, dan mereka saling membunuh. Fahada yakunu mislahu, maka orang ini yang berontak tadi itu keadaannya seperti mereka. Yamutu ala ma hum alaihi fil jahiliyah, mati dia atau orang tadi mati di atas keadaan jahiliyah.
Paham ya? Yang mereka tidak mengakui adanya pemimpin, kalaupun ada pemimpin mereka enggak mengakui, dan kebanyakan mereka memang enggak ada pemimpinnya. Bisa dipahami? Wa hadza tahdidun wa wa'idun syadid. Ini adalah ancaman dan peringatan yang sangat keras. Annal insana yakhruju minal Islam ila jahiliyah. Bahwa seseorang itu keluar dari agama Islam menuju jahiliyah. Wala haula wala quwata illa billah. Wa laysa ma'na dzalik annahu yakfur, di garis itu. Bukan maknanya bahwasanya dia kafir. Ini yang saya jelaskan tadi. Jadi jangan sampai memaknakan, memahami bahwasanya kafir ya, matinya mati kafir, itu salah itu. Lihat ini. Wa laysa ma'na dzalik annahu yakfur. Bukan maknanya bahwasanya dia itu mati kafir. Lakin maknahu, akan tapi maknanya annahu yakunu indahu khaslatun min khisalil jahiliyah. Maksudnya orang tersebut yang berontak kemudian mati, kemudian dia mati seperti mati jahiliyah, itu maksudnya bagaimana? Maksudnya dia memiliki khaslah, memiliki semacam sifat daripada sifat-sifat jahiliyah. Nah, yang waktu itu tidak ada pemimpin di tengah-tengah mereka. Itu maksudnya. Ingat-ingat ya. Wahya adamul i'tiraf bi imamil muslimin. Ini, yaitu tidak adanya pengakuan terhadap kepemimpinan kaum muslimin. Paham? Jadi tidak mengakui adanya imam kaum muslimin. Hal anta tarda annaka tamut ala syu'batin jahiliyah? Apakah kamu pengen ridha mati di atas cabang jahiliyah? Atarda li nafsika hadza? Apakah kamu suka dan ridha kalau ini menimpa dirimu? Tentu jawabannya tidak. Oleh karena itu kalau tidak ya jangan berontak. Terus bagaimana? Sabar. Ya kan? Solusi yang terbaik sabar itu. Mau BBM naik juga harus sabar. Atau harga pangan naik pun sabar juga. Kebijakan yang kita enggak sukai pun sabar juga. Walaupun ahlus sunnah, pondok pesantren ahlus sunnah, santri-santrinya enggak dapat makan gratis pun sabar. Ya kan? Nah, maksudnya enggak usah bingung gitu loh ya. Nah, wah yang dikasih makan gratis cuma orang-orang yang sekolahan umum katanya. Ya memang urusan mereka itu. Kita enggak mengharapkan itu. Nah, kalaupun seandainya kebijakan pemimpin yang kadang-kala orang enggak suka, ya kan, dengan naiknya harga pangan, harga barang, solusi yang terbaik apa tadi? Sabar. Udah itu aja. Iya kan? Mau teriak-teriak untuk apa? Belum tentu direspon juga kan? Dengan hujah menyampaikan aspirasi rakyat katanya, keluhan rakyat. Yang paling terbaik sabar dan mendoakan. Doakan pemimpin kita agar mendapatkan apa? Hidayah, agar mendapatkan tempat duduk yang baik seperti itu. Naam. Kita lihat berikutnya, hadis yang ke-15. Wali Abi Dawud an Abdullah bin Mas'ud anhu. Di dalam Sunan Abi Dawud dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, taduru rohal Islam li khamsin wa salasin. Bahwasanya agama Islam ini akan mulai hilang kekuatannya li khamsin wa salasin, untuk 35 tahun. Au sittin wa salasin, atau 36 tahun. Au sab'in wa salasin, atau 37 tahun. Fa in yahlaku, maka jika mereka binasa, fasabilu man halak, maka jalannya orang-orang yang mengikuti yang binasa. Wa in yakum lahum dinuhum, namun juga jika di tengah-tengah mereka ada istiqomah agama mereka, yakum lahum sab'ina aman, bahkan akan istiqomah untuk mereka 70 tahun. Qala, kemudian beliau berkata, qultu, aku berkata, amimma baqiya aw mimma madha? Ini yang tersisa atau yang telah lewat? Qala mimma madha, yang telah lewat atau berlalu. Kita lihat penjelasannya biar tambah jelas maknanya apa. Karena kekuatan agama Islam ini enggak selamanya kuat juga. Disebutkan dalam hadis Tsauban radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih tersebut, kisah yang terjadi di akhir zaman, yaitu ketika manusia sudah tertimpa dengan apa? Al-wahn. Itu awal mulanya agama Islam kuat, kokoh awal mulanya. Nah, namun karena tertimpa badannya penyakit wahn, menjadi lemah. Nah, yaitu perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa la yaqdhifanallahu fi qulubihimul wahn. Dan sungguh Allah Ta'ala menancapkan di hati-hati kalian al-wahn. Kemudian segenap para sahabat bertanya, wa mal wahn ya Rasulullah? Apa itu wahn ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu sebabnya cinta dunia, takut mati.
Jadi kalau cinta dunia, takut mati, itu sudah tanda-tandanya apa? Kaum muslimin mulai lemah. Bahkan sebutkan dalam hadis tersebut di awal permulaan, hampir-hampir kaum muslimin apa? Naam yushiku antada alaikumul umam. Lihat, hampir-hampir kalian kaum muslimin dikepung oleh umat-umat kufar. Naam, hampir-hampir. Kemudian ada yang bertanya, awamin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Apakah kita jumlahnya dikit di hari tersebut ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusaun ka ghutha'is sayl. Lihat itu. Kalian tuh sebenarnya jumlahnya enggak dikit. Kalian tuh di hari tersebut jumlahnya banyak, tapi kalian tuh bagaikan buih yang ada di lautan. Tahu buih ya? Bagaikan umplok buih, busa. Diterpa kemana air pergi ikut aja gitu. Kemana angin pergi ikut. Lemah maksudnya kaum muslimin. Ternyata apa? Ternyata ada wahan tadi itu. Ditanya, "Wamal wahan ya Rasulullah?" Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Kalau orang udah cinta dunia, itu semua cara dia gunakan untuk mendapatkan harta. Bahkan dia pun ketika kerjasama dengan orang kufar itu nggak pandang bulu. Disuruh nggak sholat dia gara-gara harta. Cinta dunia. Jadi ketika dikasih pilihan antara memilih jabatannya atau milih akhirat, dia lebih milih jabatannya, sehingga mengorbankan apa? Agamanya, enggak sholat, sehingga pun dia cukur habis, seperti itu. Allahul musta'an. Kemudian takut mati, di saat ada jihad fisabilillah enggak berangkat dia, karena takut mati. Kalau udah takut mati, orang-orang kufar udah mulai menilai dan juga melihat, mulailah mereka masuk ke situ. Allahul musta'an. Walaupun yang namanya al-haq itu senantiasa ada penolong-penolongnya ya. Ini sekedar keadaan akhir zaman. Bagaimana keadaan mereka yang sangat apa? Miris karena terlalu cinta dengan dunia, dan juga mereka hampir semuanya apa? Tidak mau mati, pengennya hidup selamanya dan mengejar dunia dan mengumpulkan harta kekayaan, wal'iyadzubillah. Allahumma sallim. Kita lihat sini, hadal haditsu fi iskal bi ma'na. Hadis ini ada iskal dalam masalah maknanya ini. Karena kalau kita perhatikan maknanya memang ada iskal, tapi kita jelaskan nanti bagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Wa qad ikhtalafa ulama fi ma'na, dan sungguh para ulama telah silang pendapat dalam masalah apa? Makna ini. Al-qaul awal, pendapat pertama, hal huwa min babil wa'd bil khair? Apakah ini termasuk bab janji terhadap kebaikan? Wa'd janji, wa'id ancaman. Jadi wa'dun janji, kalau wa'id itu ancaman ya. Apakah ini bab adalah dalam bab memberikan janji berkebaikan? Wa anna hadil umur satastamirru ba'da Rasul sallallahu, dan bahwasanya perkara-perkara ini yaitu keistiqomahan agama akan terus menerus sampai setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu ila hadil muddah, sampai waktu ini. Wa hiya khilafatul khulafa rasyidin, yaitu zaman kepemimpinan khulafa rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wa yastaqimu amruha, dan perkaranya agamanya akan istiqamah. Tsumma yakunu ba'da dzalik, kemudian setelah itu baru muncul ikhtilafun, perselisihan. Wa yakunu halakun ba'da mudhi hadil ummah as-salasin, yang kemudian akan terjadi kebinasaan setelah berlalunya umat 30 tahun. Karena khilafatun nubuwah berapa? 30 tahun ya. Khilafatun nubuwah itu 30 tahun. Jadi dikenal khilafatun nubuwah itu masih zaman-zaman kepemimpinan. Pertama dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau meninggal dunia, dilanjutkan siapa? Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar. Kemudian siapa? Utsman. Kemudian siapa? Ali bin Abi Thalib. Totalnya itu kurang lebih 29 tahun lebih sedikit. Digenapi oleh anaknya Hasan bin Ali. Paham ya? Naam. Walaupun setelah genap 30, kemudian apa? Ya tentunya karena ada fitnah yang sangat dahsyat, yaitu antara peperangan antara apa? Zaman peperangannya antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, putranya itu Hasan tanazul. Lebih mending mengalah dan juga apa? Agar tidak terjadi pertumpahan darah. Yang setelah khilafatun nubuwah enggak ada khalifah lagi, adanya hanya raja. Paham ya? Dan raja yang paling bagus adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Paham ya? Itu maksudnya Malik. Paham ya? Malikun muluk setelahnya. Faham? Karena sebelum-sebelumnya namanya khalifah. Al-Khulafa Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah khilafatun nubuwah itu enggak ada khilafah lagi. Adanya adalah
malikun minal muluk, kerajaan-kerajaan. Mafhum? Dan kerajaan yang paling bagus, yang paling mulia adalah siapa ini? Muawiyah bin Abi Sufyan. Paham ya? Nah, itu dijelaskan dalam kitab Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Mafhum? Naam. Jadi hadis tadi menjelaskan bahwasanya kekuatan agama Islam ini berkisar antara tadi itu 30 sekian, 35, 36, 37. Nah, setelah itu ada kebinasaan atau ada yang istiqomah. Maksudnya setelah al-qurun al-mufaddalah itu juga bisa makna yang lain. Atau setelah zaman para sahabat mulai banyak fitnah. Kita lihat sini. Kata beliau, wa yakunu halaku ba'da mudhi hadil ummah salasin aw ziyada 'alaiha hadha qaul. Ini pendapat pertama. Bahwasanya akan mulai binasanya umat tersebut setelah berlalunya 30 tahun generasi atau khilafah nubuwah tersebut atau lebih sedikit. Ini pendapat. Wal qaul tsani, pendapat yang kedua, annahu min babidzam, termasuk bab celaan. Pertama ini bab motivasi, dorongan, janji dengan kebaikan. Kalau sekarang bab celaan. Celaan bagaimana kita lihat? Wa annahu sayakunu bainahum fitanun wa syururun, sahih. Bahwasanya akan terjadi di antara mereka fitnah-fitnah dan kejelekan-kejelekan. Karena zaman ini sunnatullah jalla wa ala disebutkan oleh hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat Bukhari. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Sunnatullah jalla wa ala. Artinya tidak akan datang suatu zaman melainkan yang setelahnya itu keadaannya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Ini kita saksikan kan, zaman dahulu mungkin fitnah sedikit. Fitnah wanita pun enggak seperti sekarang ini zaman dahulu. Iya kan? Sekarang udah mulai fitnah wanita, fitnah harta, fitnah tahta, banyak fitnah. Mafhum? Seperti itu. Nah, kita lihat sini. Fayahlikuna bisabab dzalik, akhirnya mereka binasa dengan sebab fitnah-fitnah dan kejelekan tersebut. Walidzalika auradahul musannif rahimahullah fi babil fitan wal hawadits wallahu alam. Oleh karena itu al-musannif menyendirikan di dalam bab al-fitan wal hawadits wallahu alam. Jadi yang kedua ini kemungkinan besar yang kuat. Jadi setelah generasi khilafatun nubuwah, setelah generasi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu sudah mulai muncullah fitnah-fitnah. Karena di zaman Rasulullah saja sudah mulai fitnah kan. Di zaman Rasulullah SAW sudah mulai muncul fitnah. Bid'ah pertama kali yang muncul itu bid'ah apa? Khawarij, ya kan? Awalu bid'atin dhaharatul Islam bid'atul khawarij. Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam bid'atul khawarij. Siapa pelopornya? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, yang berontak kepada Rasulullah SAW dengan ucapan yang kotor, ucapan yang keji, ucapan yang tidak sopan, yang menuduh Rasulullah SAW tidak berbuat adil. Allah alam shawab yang kita ambil. Semoga kita semua selamatkan dari fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah rabbil alamin.